Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada materi pada hari ini tentang hidrolisis garam, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin jalannya doa untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Muhammad Rizky tidak hadir ya? Oh iya. Coba dulu. Baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai hidrolisis garam. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa reaksi antara asam dengan basa membentuk garam dan air disebut reaksi penetralan. Akan tetapi, apakah larutan garam selalu bersifat netral? Ayo dipikir. Apakah larutan garam selalu bersifat netral? Baik, sembari memikirkan jawabannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai materi hidrolisis garam. Diharapkan setelah ini siswa dapat mengetahui tentang apa itu hidrolisis garam dan bagaimana menghitung pH larutan garam, sehingga kita bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, cinta lingkungan, dan rasa ingin tahu yang tinggi, serta mempercayai bahwa yang terjadi di alam adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk kepada materi, kita ketahui dulu apa itu tujuan pembelajaran yang ingin kita laksanakan pada hari ini. Baik, melalui model Discovery Learning STEM, diharapkan siswa mampu menganalisis proses yang terjadi dalam hidrolisis garam dan merancang percobaan untuk memprediksi pH larutan garam serta mengembangkan nilai karakter religius, berpikir kritis, kreatif, kemandirian, kerjasama, gotong royong, dan kejujuran atau integritas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan, silakan buka buku kalian halaman 114. Nah, bisa dibuka buku cetaknya halaman 114 dengan materi hidrolisis garam. Itu bisa dibaca dulu ya, mengenai kesetimbangan ion, sifat-sifat asam basa dari suatu larutan garam, kemudian pH larutan garam dari proses pembuatan garam. Baik, silakan dibaca, saya beri waktu 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Berikut ini saya tampilkan video terkait pembuatan produk dengan bahan dasar garam tradisional. Bisa dilihat sama-sama ya. Ini dia videonya. Tempat tabung CO2 argon terobosan pembuatan garam. Ya, bisa dilihat ya terobosan pembuatan garam. Oke. Lanjut lagi. Silakan diamati videonya. Kemudian setelah kalian amati, temukan masalah. Dan dari masalah tersebut silakan buat rumusan masalah serta dari masalah tersebut buatlah sebuah pertanyaan. Bisa dimengerti? Oke, silakan ditonton dulu videonya. Baik, bagaimana? Ada yang bisa merumuskan masalah dari video yang kita tonton tadi? Ya, silakan kepada saudari Anis. Bagaimana? Oke. Jadi permasalahannya di sini kamu bertanya bagaimana membuktikan bahwa campuran antara larutan asam dengan larutan basa dapat menghasilkan larutan garam. Oke, baik. Kemudian siapa lagi? Pertanyaan dari saudari Hafiza.
bagaimana mengapa larutan asam dan basa dapat terurai menjadi garam dan air. Oke, silakan dicatat ya. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh teman-teman kalian tadi silakan dicatat. 2 pertanyaan, kemudian satu masalah lagi, satu masalah atau satu pertanyaan lagi bisa dikemukakan. Silakan. Ya, kepada Endar, silakan Nak. Apa yang bisa kamu kemukakan dari video tadi? Oke, baik. Apakah semua jenis garam yang dihasilkan dari larutan asam dan larutan basa aman untuk dikonsumsi? Oke, baik. Sudah dicatat ya? Itu perwakilan dari 3 kelompok dulu yang saya ambil. Pertanyaan ke-1 dari Hafiza. Tadi dia bertanya, mengapa larutan asam dan basa dapat terurai menjadi garam dan air? Catat ya. Yang kedua, bagaimana membuktikan bahwa campuran antara larutan asam dengan larutan basa menghasilkan larutan garam? Kemudian yang ketiga, apakah semua jenis garam yang dihasilkan dari larutan asam dan larutan basa aman untuk dikonsumsi? 3 pertanyaan, silakan dicatat. Kemudian saya bagi ya, ini ada 25 siswa, saya bagi menjadi 5 kelompok. Nomor absen 1 sampai 5 kelompok 1, nomor absen 6 sampai 10 kelompok 2, nomor absen 11 sampai 15 kelompok 3, nomor absen 16 sampai 20 kelompok 4, dan nomor absen 21 sampai 25 kelompok 5. Baik, silakan duduk secara berkelompok. Ya. Oke, pertanyaan yang dicatat tadi, silakan kalian diskusikan tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan oleh teman kalian tadi. Ada 3 kan? Oke, silakan kalian diskusikan. Kalian boleh mencari dari berbagai sumber. Internet bisa, buku pegangan kalian bisa. Dari berbagai sumber silakan kalian diskusikan. Kemudian nanti setelah hasilnya selesai, kita presentasikan ya. Oke, baik. Sudah cukup waktunya. Ada yang bisa mempresentasikan? Ya. Oh ya, baik sekali. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, give applause dulu untuk siswa-siswa yang sudah berani maju. Oke, kita lanjut ya. Setelah kalian mencari penyelesaian dari masalah-masalah yang dikemukakan tadi, kita akan merancang sebuah percobaan sederhana mengenai pembuatan produk dengan bahan dasar garam sederhana. Oke, silakan buat rancangannya ya. Ini contohnya, misal kita akan membuat garam dari bahan dasar apa gitu, akan menjadi garam bentuknya apa gitu. Silakan dibuat. Silakan dibuat dan mencari dari berbagai sumber. Saya beri waktu 5 menit. Oke, sudah pas 5 menit. Ada yang bisa mempresentasikan? Ya, silakan. Oke, garam dari natrium dan silakan. Oke, selanjutnya. Baik. Sangat bagus sekali ya presentasinya. Itu pembuatan garam dari berbagai senyawa-senyawa kimia yang menghasilkan garam sederhana. Jadi tugas kita selanjutnya ini, kita akan melakukan percobaan sederhana di laboratorium untuk membuat sebuah larutan garam yang sederhana, yang bahan-bahannya akan mampu kita temui di laboratorium. Jadi untuk tugas minggu depan, kita akan melakukan praktikum. Saya yang membuat rancangannya, saya ambil kesimpulan dari presentasi kalian tadi. Jadi kalian tadi banyak menggunakan rancangan dengan pengendapan Ca dan Mg, kemudian menggunakan
natrium karbonat atau natrium oksalat ya. Jadi kita akan membuat garam sederhana dengan mengendapkan kalsium dan magnesium. Kemudian kita gunakan natrium karbonat atau natrium oksalat yang kemudian dikombinasikan senyawa-senyawa bahan-bahan tersebut kita kombinasikan dengan cara pengendapan bertingkat. Oke, baik. Silakan dicatat ya untuk rancangannya. Bisa didiskusikan untuk praktikumnya kita akan mulai jam berapa. Kalau bisa cari jam yang kosong yang nggak dipakai sama kelas lain. Bisa didiskusikan sebelum 5 menit untuk berdiskusi mengenai jam, kemudian bagaimana sistematika laporannya. Artinya sudah cukup. Jadi kita akan melakukan praktikum minggu depan pukul 10 ya. Pukul 10. Setelah istirahat selesai, silakan kalian bersiap-siap memasuki lab yang sudah disediakan. Kemudian untuk pelaporan hasil untuk laporannya sebelum kita masuk ke dalam sebelum kita masuk ke dalam laboratorium itu harus sudah ada laporan awal terlebih dahulu ya. Laporan awal itu sudah dibuat dari rumah, H-1 kita praktikum. Kemudian laporan awal itu berisi judul, tujuan, alat bahan, diagram alir atau flowchart, prosedur ya, prosedur. Nah, sampai situ saja, sampai prosedur untuk laporan awal. Selanjutnya, untuk bagian selanjutnya, isi dan pembahasan segala macam itu dibuat di laporan akhir. Nah, laporan akhir ini dibuat 1 minggu setelah praktikum dilaksanakan. Baik. Silakan kalian sempurnakan ya. Silakan tugas selanjutnya itu untuk di selanjutnya silakan kalian sempurnakan laporan rancangan proses pembuatan garam sederhana itu. Oke? Baik, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Selanjutnya kita adakan praktikum pada pertemuan minggu depan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kepada ketua kelas tolong dipimpin doanya. Ini lengkap kan? Nggak ada yang kurang ini satupun. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa praktikum dan jangan lupa dibuat rancangan proses pembuatan garamnya ya. Saya akhiri. Bila ada salah-salah saya mohon maaf, ataupun ada yang ingin ditanyakan bisa via daring aja atau bisa WA saya, atau kalau ada yang kurang jelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.